Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Al-Hikmah di channel YouTube kami Padepokan Sukma Wijaya Al-Hikmah. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang ilmu laduni yang sebenarnya ya. Karena jujur saya lihat banyak sekali di luar sana, bahkan di internet, di YouTube seperti itu ya, banyak sekali yang menuliskan title-nya adalah ilmu laduni, tetapi itu sangat jauh sekali dari hakikatnya ilmu laduni ya. Jadi dan juga ada beberapa pemahar atau calon pemahar saya, pasien juga bertanya kepada saya, mereka mau belajar ilmu laduni, dan saya agak kaget gitu. Kenapa? Karena memang ilmu laduni ini memang ya, kalau dikatakan bisa sih dipelajari, cuman pemahaman mereka mengenai ilmu laduni ini sangat jauh sekali dari Al-Quran. Oke, tetapi sebelum kita masuk ke materi, teman-teman, alangkah baiknya teman-teman untuk membantu kami untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, and share, lalu hidupkan loncengnya, dan kalau bisa jangan di skip ya iklannya, dan ketik komentar ya. Dan saya doakan buat teman-teman semua yang mendukung channel ini agar rezekinya dilancarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan rezekinya dan diangkat derajatnya, dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi begini teman-teman, banyak sekali saya melihat bahwasanya di internet, di YouTube, bahwasanya mereka menggunakan title ilmu laduni ya, tetapi mereka itu jauh sekali hakikatnya dari Al-Quran. Dengan ilmu laduni yang mereka praktekkan adalah, mungkin teman-teman banyak sekali jika mengetik ilmu laduni, banyak sekali mereka melakukan mementalkan orang, membuat orang menjadi patung ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya yang membuat orang menjadi patung, orang mementalkan orang, itu sebenarnya bukan ilmu laduni teman-teman. Jadi itu adalah pure murni permainan energi, permainan sugesti ya, permainan energi, permainan sugesti dan tenaga dalam. Oke. Nah, di sini saya akan membahas kenapa saya mengatakan itu adalah ilmu tenaga dalam, maksudnya tenaga dalam, permainan pernafasan, permainan energi. Itu adalah permainan saya dulu pada waktu pertama kali saya belajar ilmu hikmah. Itu permainannya dengan meditasi, pernapasan gitu. Yang nyerang harus emosi, kalau nyerang tidak emosi dia tidak akan bisa mental, dia tidak akan bisa menjadi patung dan sebagainya ya. Sebenarnya itu tanpa ilmu pun, tanpa bacaan pun, tanpa amalan pun bisa gitu, dengan cara kita latihan pernafasan saja dengan meditasi seperti itu. Karena namanya tenaga dalam itu setiap makhluk hidup itu ada, kita pun ada, cuman memang kita jarang latih. Nah, ilmu tenaga dalam itu hanya akan bisa keluar biasanya kalau misalnya kita tidak pernah latih. Tenaga dalam itu biasanya hanya akan kita keluar pada saat genting. Contoh misalnya kita sudah lari semencang-kencangnya, lari maraton gitu ya, lari cepat. Pada waktu di detik-detik terakhir kita sudah benar-benar nggak kuat lagi gitu, tapi kita paksa. Nah, ini adalah yang dinamakan tenaga dalam. Pada waktu kita sudah memaksakan itu, sehingga pada waktu kita sudah mencapai finish gitu ya, kita sama-sama merasa sangat-sangat kelelahan. Ini berarti kita sudah memakai tenaga yang paling akhir, yaitu tenaga dalam kita. Nah, begitu. Jadi saya akan di sini jelaskan mengenai ilmu laduni yang benar-benar ilmu laduni itu seperti apa. Oke. Nah, sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang mengenai video-video yang berada di YouTube yang membahas tentang ilmu laduni itu mementalkan orang dan sebagainya. Saya katakan itu palsu, itu bukan ilmu laduni ya. Dan di sini saya akan mencoba buat teman-teman, mungkin teman-teman ada yang mungkin masa sih omongan Kisukma ini siapa gitu kan. Mungkin ada banyak yang tidak percaya dengan saya apabila saya menggunakan kata-kata saya sendiri gitu. Nah, sebenarnya saya di sini bukan menggunakan kata-kata saya sendiri, tapi saya mengutip dari beberapa kitab, beberapa dalil ya, beberapa dalil. Oke. Dan saya pun juga belajar apa itu laduni dan sebagainya. Dan di sini saya juga akan membacakan beberapa dalil mengenai apa itu ilmu laduni ya. Yang pertama saya akan beritahu dulu bahwasanya ilmu laduni ini terbagi dua. Ilmu laduni wahbi atau ilmu laduni kasbi ya. Ilmu laduni wahbi ini adalah segala sesuatu ilmu yang turunnya langsung dari Allah ya. Dia mendapatkan wahyu, ilham ya. Makanya dikatakan wahbi ya.
ilmu yang ilham, seperti Nabi Khidir dulu mendapatkan ilmu itu. Ini namanya, itu dia belajar langsung pada Allah ya. Allah yang memberikan ilmu-ilmu tersebut. Nabi Musa seperti itu ya. Ini namanya ilmu wahbi, namanya ilmu laduni wahbi. Kalau kasbi ini adalah ilmu laduni yang sifatnya belajar dengan cara istiqomah. Ada hubungan murid dan guru. Contoh misalnya, ada seseorang yang belajar kepada saya menggunakan asmasir ya, atau kosam nafakoh, atau taulah saya menggunakan yang paling gampang asmasir aja ya, belajar ke saya asmasir. Pada saat dia mengambil ijazah ke saya asmasir, dia akan terus istiqomah, gali terus asmasir tersebut. Maka dengan keistiqomahannya, dengan istiqomahnya, dengan olah batinnya ya, dengan dengan latihan seperti itu, dan pemahaman yang saya ajarkan ke mereka gitu ya, maka lambat laun mereka secara tidak sadar mereka sudah mendapatkan ilmu laduni. Tapi ilmu laduni kasbi namanya, ilmu laduni yang sifatnya belajar. Nah, ilmu laduni kasbi dan wahbi ini apakah sama di akhirnya? Sama sebenarnya mereka kedua-duanya adalah lebih condong untuk mendapatkan ilham, mendapatkan isyarah, mendapatkan ilafat dan sebagainya, seperti itu sistemnya ya. Tetapi namanya ilmu laduni ini yang namanya dapat isyarah, dapat ilafat dan sebagainya, dapat kabar-kabar yang belum terjadi, yang dimana kabar-kabar tersebut adalah hak Allah untuk memberikan kepada orang tersebut. Ini tidak bisa diatur, tidak bisa disetting. Misalkan contoh, saya pengen tahu besok si A mati apa nggak bisa. Jadi memang hanya Allah pada waktu kita istiqomah tiba-tiba kita dapat mimpi aja kayak gitu misalnya. Atau misalnya kita mendapat isyarah aja, dan isyarah itu tiba-tiba isyarah itu seperti pertanda seperti itu, tiba-tiba benar-benar kejadian pertanda itu. Nah seperti itu namanya ilmu laduni, tetapi itu tidak bisa diatur. Saya pun tidak bisa mengatur itu. Jadi pada waktu ada orang bertanya kepada saya, apakah begini-begini, apakah begini-begini, jujur saya nggak bisa jawab gitu, karena memang saya harus berdoa dulu, dan kalau sudah berdoa dulu, saya sudah wirid dulu, kalau Allah jawab ya saya baru bisa jawab, kalau misalnya Allah nggak jawab ya saya nggak bisa jawab, kayak gitu ya. Jadi itulah namanya ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu memang sesuatu yang tidak bisa kita atur, tidak bisa kita setting gitu. Oke, ada beberapa hal ya yang harus kita pahami, bahwasanya ilmu laduni ini rata-rata adalah pemilik ilmu laduni yang pasti ciri-cirinya adalah yang pasti, sangat pasti itu adalah tawadu yang pasti. Mereka adalah orang-orang yang tawadu, yang sudah makrifatullah, maksudnya sudah mengenal syariat tarekat makrifat. Ya, sudah mengenal syariat tarekat makrifat, sudah mencapai level makrifatullah, di mana mereka ini sudah tidak cinta dunia lagi, sudah tidak ada rasa emosional lagi, sudah tidak ada rasa, pokoknya udah bodoh amat lah sama dunia ya, sama materi sudah bodoh amat gitu. Yang dia hanya tahu cuman Allah aja gitu. Nah, orang-orang yang sudah mencapai tingkat ini baru kemungkinan besar baru bisa mendapatkan ilmu laduni. Kalau misalnya kayak kita gini ya, masih takut besok makan apa, masih takut besok dapat uang, atau masih pusing besok itu bagaimana, atau masih dapat masalah sedikit pusing mumet gitu, kepikiran, ini masih jauh sekali dari makom seorang yang memiliki ilmu laduni. Ditambah lagi sholatnya masih bolong-bolong gitu ya, sholat itu menjadi kewajiban bukan suatu kebutuhan gitu ya. Ini jauh sekali dari yang namanya ilmu laduni. Ya, jadi orang-orang ilmu laduni orang-orang yang benar-benar soleh gitu ya, jauh dari namanya angkara murka, jauh dari namanya nafsu, jauh dari namanya hubud dunia ya, orang-orang yang zuhud seperti itu. Tapi zuhud ini zuhud hati ya, bukan berarti zuhud dia compang-camping gitu, enggak. Ada juga orang yang memang berkelimpahan harta tetapi hatinya zuhud. Nah, bisa saja dia mendapatkan ilmu laduni seperti itu. Jadi ilmu laduni kompleks, dan secara simpel ilmu laduni ini bukan yang sifatnya memental-mentalkan orang lalu membuat orang jadi patung, bukan itu, tetapi adalah ilmu ilham, lebih ke arah ilmu ilham. Kalau saya katakan mudahnya itu ilmu kepintaran. Saya akan membaca beberapa dalil mengenai ilmu laduni yang saya sudah rangkum buat teman-teman semua. Oke, pertama-tama ilmu laduni itu dituliskan di surat Al-Kahfi ayat 65, dikatakan bahwa dan kami ajarkan kepada Nabi Khidir ilmu dari sisi kami. Nah, ayat ini menerangkan bahwa Nabi Khidir mendapat ilmu laduni langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu laduni dalam literatur kitab-kitab salaf tidak hanya diperoleh oleh Nabi Khidir saja. Oleh Nabi Khidir saja seorang wali atau sufi bisa memperolehnya. Dalam keterangan kitab-kitab tafsir di lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah, ilmu laduni bisa diperoleh oleh seorang hamba yang taat dan hatinya bersih
dan ketetapan ini sudah sangat masyhur, banyak wali dan sufi yang mendapatkannya. Nah, kira-kira seperti itu, seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Orang harus zuhud ya, orangnya harus jauh dari kata-kata hubud dunia, jauh dari kata nafsu ya. Hatinya bersih, tidak ada suzon sama orang, yang jauh dari angkara murka, orangnya tawadu. Intinya seperti itu. Ya, orang-orang yang memiliki ciri-ciri orang memiliki ilmu laduni. Lalu ada juga beberapa seperti hadis ya. Hadis di sini bahwasanya ada Ibnu Hajar Al-Haytami menyampaikan bahwa dalam risalah Al-Kusyairiyah dan Awarif Al-Awarif ya, tentang wali yang mendapatkan berita gaib sangatlah banyak. Oke. Ya, memang kita sudah mengetahui bahwasanya para guru-guru kita, wali-wali sebelum kita itu, wali-wali Allah yang terdahulu ya, guru-guru kita, memang mereka sering sekali mendapatkan kabar-kabar gaib gitu. Bahkan ada beberapa wali-wali Allah yang sampai detik ini masih hidup, mereka juga sudah bisa mengetahui hal-hal yang belum terjadi gitu ya, kabar-kabar gaib. Nah, mengetahui ilmu gaib merupakan, beliau juga menuturkan bahwa mengetahui ilmu gaib merupakan sebagian dari karomah. Mereka bisa memperoleh dengan cara dihtibai, secara langsung atau dibukakan hijabnya atau kasyafnya dibukakan, dan dibukakannya kepada mereka lauhul mahfuz sehingga dapat mengetahuinya ya. Lalu berikutnya ada juga dari surat An-Nisa, bukti bahwa ilmu tersebut bisa diperoleh oleh seorang hamba yang bersih dan taat adalah pada ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 113 tentang Nabi Muhammad menerima ilmu berkaitan dengan hukum-hukum dan hal gaib. Nah, di sini katakan, dan Allah telah mengajar dirimu ilmu yang engkau tidak mengetahuinya, surat An-Nisa. Nah, seperti itu kan namanya ilmu laduni. Jadi sangat jauh sekali dari namanya mementalkan orang, membuat menjadi orang jadi patung dan sebagainya. Lalu ada juga di surat Al-Qur'an, surat Yusuf ayat 68, surat Yusuf ayat 68 tentang Nabi Yakub menerima ilham dari Allah. Ya, di situ tertulis bahwanya sesungguhnya Yakub adalah orang yang punya ilmu karena kami telah mengajarinya. Ada juga hadis lain riwayat Ibnu Al-Jauzi dalam Manaqib Umar tentang Sayyidina Umar yang mengetahui bahwa tentaranya sedang berperang padahal beliau sedang dalam kondisi berkhutbah ya. Ada juga hadis riwayat Abu Nuaim Al-Asfahani dalam Hilyah Al-Auliya dari Anas ya. Dan di situ tertulis bahwasanya barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui. Nah, ini yang saya katakan ilmu laduni kasbi, di mana dia istiqomah dengan ilmu yang dia punya, maka insya Allah Allah akan membukakan beberapa ilmu-ilmu atau memberitahukan kepada dia ilmu-ilmu yang dia tidak ketahui, ilmu-ilmu lain yang dia tidak ketahui. Ya, jadi memang ilmu Allah kan sangat luas ya. Contoh, saya hanya memahami asmasir, atau contoh saya hanya memahami kuncian dari Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat saya terus istiqomah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan tata cara yang diberikan guru-guru saya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, terus seperti itu setiap malam, setiap hari saya mengamalkan terus, maka insya Allah Allah akan membukakan atau memberikan kepada dia ilmu-ilmu yang dia tidak ketahui, ilmu-ilmu lain yang dia tidak ketahui. Ini namanya adalah ilmu laduni kasbi ya. Lalu ada lagi Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya tentang hadis itu, dan beliau menjawab sesuai apa yang dikatakan Izzuddin bin Abdi Salam, bahwa sesungguhnya orang yang mau mengamalkan apa yang diketahui baik wajib syar'i atau sunnah atau menjauhi makruh dan haram, maka Allah akan memberinya ilmu ilahi yang sebelumnya dia tidak ketahui ya. Itu bayangan teman-teman, maksudnya makruh aja itu tidak boleh dilakukan orang yang memiliki ilmu laduni. Jadi benar-benar harus bersih seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ada atau mungkin padepokan atau mungkin suatu perguruan perkumpulan mengatakan ilmu laduni wali siapa gitu, atau ilmu laduni nabi siapa gitu, atau ilmu laduni yang mendompleng nama seorang wali, hati-hati. Kita harus lihat dulu ya, apa yang diajarkan, apakah sesuai dengan Al-Quran atau tidak, sesuai dengan hadis atau tidak gitu. Dan saya di sini berkata-kata, saya di sini memberitahu bahwasanya ini bukan dari perkataan saya, tapi ini dari hadis yang saya kumpulkan, data-data hadis yang saya kumpulkan ya, dari beberapa kitab-kitab juga, dari kitab Imam Ghazali, Al-Ghazali ya, Imam Al-Ghazali ya, ada juga dari Abu Nuaim ya, ada juga dari Syekh Abdul Qadir Jalani ya, seperti itu. Saya kumpulkan beberapa hadis mengenai ini sehingga saya bisa memberitahukan kepada teman-teman semua. Saya rangkumlah ibarat seperti itu dengan gampangnya. Oke.
Nah, di sini juga ilmu laduni dikatakan bahwasanya Imam Ghazali mengatakan bahwasanya ilmu laduni adalah ilmu yang diperoleh tanpa perantara antara jiwa dengan Tuhan. Ia tiada lain laksana cahaya yang berasal dari pelita gaib yang mengenai hati yang bersih, kosong dan lembut. Jadi memang ilmu laduni yang dikatakan Imam Ghazali adalah ilmu laduni wahbi namanya, dimana ini hubungan langsung kita dengan Allah, langsung dengan Allah, sehingga dengan hati bersihnya kita, dengan bersihnya hatinya kita, Allah akan membukakan hijab-hijab. Allah akan membukakan yang namanya ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui, ya. Dan di mana manusia itu memiliki hati yang lembut, ya, bersih, ya, hati yang bersih, tidak ada ambisi, tidak ada nafsu, ya. Maksudnya tidak bisa menekan nafsunya, ya, bisa mengontrol nafsunya, bisa tidak memiliki ambisi. Jadi kan manusia ini kan banyak pengennya, misalnya saya pengen ini, pengen itu, pengen bisa narik pusaka, pengen bisa lihat jin, pengen bisa apalagi, pengen bisa ngobatin orang, pengen bisa punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya motor. Nah, kalau masih dalam hidup kita dan pikiran dan hati kita masih ada kata-kata pengen, ini sangat jauh sekali dari kata-kata hati yang kosong. Hati yang kosong, hati yang bersih. Pada saat kita masih ada ambisi tentang sesuatu, maka yaitu sangat jauh sekali dari hati yang kosong untuk mendapatkan sebuah ilmu laduni tersebut. Ya. Untuk berikutnya adalah ilmu laduni yang saya katakan tadi adalah ilmu wahbi, ya. Ilmu wahbi yakni adalah ilmu ilham, ya, ilmu wahyu, di mana ilmu wahyu ini diraih dari ilmu yang dinamakan ilmu laduni melalui ilmu ilham. Makanya dikatakan ilmu laduni. Jadi ilmu laduni ini adalah segala sesuatu yang didapatkan dari ilham atau dari wahyu, seperti itu. Nah, di sini juga ada Imam Ghazali mengatakan bahwasanya jikalau memang kita bisa ikhlas, barang siapa ikhlas kepada Allah selama 40 hari, niscaya Allah akan menampakkan mata air hikmah dari hati ke lidahnya, ya, dari hati ke lidahnya. Nah, inilah yang dikatakan orang yang memiliki ilmu laduni. Berarti minimal sekali kita 40 hari, selama 40 hari ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan surga, kita tidak mengharapkan pahala, kita tidak mengharapkan rezeki, kita tidak mengharapkan makan, kita tidak mengharapkan apapun, ya. Allah mau kasih terima kasih, nggak mau ya sudah gitu. Jadi nggak maksa lah, tidak meminta apapun. Jadi kita ikhlas aja. We do sholat, we do zikir because I love Allah, ya. Jadi kita memang zikir, kita sholat karena saya cinta Allah gitu. Seperti itu dikatakan ikhlas. Ya, ikhlas yang dimaksud oleh Imam Ghazali ini gitu, Imam Ghazali. Nah, seperti itu teman-teman. Ada juga dalam surat Al-Baqarah bahwasanya Allah menganugerahkan hikmah dalam surat Al-Baqarah ya ayat 269, bahwasanya Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak dan tidaklah mengingat kecuali orang-orang yang berakal. Begitu teman-teman. Jadi seperti itulah ya beberapa dalil mengenai ilmu laduni. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya banyak sekali tadi hadis-hadis atau cuplikan-cuplikan atau petikan-petikan ayat Al-Quran mengenai ilmu laduni, ya. Buat teman-teman semua ini mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman semua, sehingga bisa lebih pintar atau lebih teliti lagi dalam memilah-milah suatu perkumpulan atau suatu padepokan atau suatu perguruan di mana dia ini mengajarkan apa. Jangan sampai kita belajar pada orang yang menyesatkan dalam arti sudah melenceng dari Al-Quran, apalagi sudah membawa kata-kata laduni, ya. Nah, kata-kata laduni ini sudah tercatat dalam Al-Quran bahwasanya laduni ini seperti ini, tetapi tiba-tiba mereka menggunakan kata-kata laduni tetapi tidak sesuai dengan Al-Quran gitu. Nah, ini harus dihindari yang seperti ini teman-teman, ya. Oke, buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami, untuk subscribe, like, and share, dan komen, serta hidupkan loncengnya agar bisa mengikuti terus video-video kami untuk selanjutnya. Oke, dan terima kasih buat teman-teman semua sudah mendukung channel ini, dan terima kasih buat teman-teman semua juga yang sudah pemahar-pemahar saya, murid-murid saya yang selalu istiqomah, ya, sudah memaharkan ilmu-ilmu di sini. Terima kasih. Insya Allah mahar-mahar teman-teman semua, dan
uang dari YouTube ini saya akan kumpulkan pelan-pelan, kita kumpulkan pelan-pelan untuk membangun masjid dari Masjid Sumbang Wijaya Al-Hikmah dan Pondok Pesantren Sumbang Wijaya Al-Hikmah. Sekarang masih proses pengumpulan dana untuk menebus tanahnya ya. Oke, thank you teman-teman semua, jazakumullah khairan. Dan saya tutup dulu di sini, dan jangan lupa share, untuk subscribe, like, and share, komen, dan hidupkan loncengnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Saya tutup dulu, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.